Cari yang terkenal gitu, putra-putra Dewa Brahma. Jadi di sini Srila Prabhupada di dalam penjelasan menyebutkan tentang bagaimana menginsafi Brahman. Jadi untuk menginsafi Brahman pertama-tama harus memperoleh kualifikasi kebrahmanaan, kualifikasi sebagai Brahmana. Dan kemudian terkait istilah itu Brahman, Brahmana, ada Brahmacari. Jadi Brahmacari seperti kita sudah mengenal istilah ini secara umum, artinya kehidupan belajar, mempelajari Brahman, mencapai Brahman, dan dalam mempelajari dalam masa untuk mempelajari Brahman itu juga dikaitkan dengan aturan kehidupan untuk selibat. Jadi istilah selibat ini mungkin belum terlalu umum ya. Ini memang kalau di hasanah sastra atau secara umum begitu di perbukuan istilah selibat ini sudah umum. Mungkin kita yang bagi para penyembah mungkin yang tidak sering membaca karya-karya umum begitu. Saya juga dulu ketika menggunakan istilah selibat ini agak ragu begitu, karena mungkin tidak familiar. Tapi seperti itulah kita di penerjemahan atau penerbitan buku juga ada tugas atau misi untuk mendidik, katakanlah begitu, secara kosakata bahasa. Jadi kita memperkenalkan kata-kata yang umum, standar, dan memang ada di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia yang barangkali mungkin belum familiar bagi para penyembah. Nah, kalau tidak dipakai kata selibat ini membujang pilihannya begitu. Itu pun sebenarnya juga tidak tepat sekali, karena membujang kesannya terus-menerus begitu, tidak menikah. Tapi selibat ini artinya tahap atau masa tertentu begitu yang pada saat itu tidak berurusan dengan lawan jenis. Jadi periode itu tidak harus terus, jadi ada masanya tertentu. Jadi itu yang diisyaratkan oleh kata Brahmacari, hidup selibat. Nah, seperti itu memang tatanan yang ideal menurut warna asrama atau peradaban manusia yang standar. Itu ada masa untuk kita belajar di menjalani kehidupan Brahmacari untuk persiapan menghadapi nanti menempuh kehidupan grihasta. Dan Kumara bersaudara ini disebutkan di sini Brahmacari yang kita tahu memang untuk seterusnya akhirnya tidak menikah gitu. Kemudian tentang keinsafan Brahman, jadi disebutkan untuk menjalankan proses keinsafan Brahman itu perlu memperoleh kualifikasi Brahmana. Jadi kita sering mendengar tentang kualifikasi kebrahmanaan gitu. Jadi seperti apa ciri-ciri atau kualifikasi seorang Brahmana, itu kita bisa temukan juga dalam Bhagavad Gita dengan ciri-cirinya tentang kebersihan dan pertapaan dan sebagainya itu. Jadi itu yang perlu dicapai secara real dulu, dalam arti melalui praktik spiritual yang dijalankan. Itu pertama-tama mencapai tataran, kalau dikatakan kondisi kebrahmanaan itu ada pada tataran satwam atau kebaikan, untuk menenangkan pikiran dulu, karena demikian rupa pikiran itu ketika kita mengada di dunia ini, itu kita sudah dibekali dengan pikiran dan kecerdasan. Jadi jiwa atau roh kita itu sudah punya extension begitu, atau fasilitas untuk berpikir, untuk mengolah kecerdasan dan pikiran. Kecerdasan itu mengolah informasi yang ditangkap dari dunia ini. Jadi ketika kita mulai mengada, ada di dunia ini lahir, jadi indria-indria menangkap inputnya dan diolah
oleh pikiran dan kecerdasan, kemudian itulah yang menyebabkan kita kemudian bereaksi, merespon. Nah, itulah yang kemudian berdasarkan pengalaman kita menjalani kehidupan itu merespon input dari indera-indera itu. Itulah yang dikatakan perjalanan atau evolusi kehidupan kita sebagai roh, sebagai jiwa, atau dikatakan evolusi spiritual. Dan kita juga sudah menjalani kehidupan itu kelahiran demi kelahiran. Jadi sebelum akhirnya mencapai kembali ke kedudukan dasar dari sang jiwa itu, kita memang harus lahir lagi, dalam arti seperti tadi itu, bagaimana kita merespon keadaan, realitas, kenyataan hidup kita di dunia ini. Dan itu yang disebut sebagai evolusi spiritual gitu. Dan setelah mengalami proses itu dalam tahap demi tahapnya, nah di sana ada perkembangan atau kemajuan. Dan ya dikatakan dari tahap misalnya dari tamasa guna, diliputi sifat kebodohan atau sifat ketidaktahuan, jadi gelap, itu kegelapan dalam arti belum tahu, belum input pengetahuannya belum, atau pengetahuan itu bisa dikatakan juga berdasarkan dari pengalamannya, apa yang dia alami itu belum diolah, jadi belum dapat makna dari pengalaman itu sehingga masih gelap. Itulah yang disebut pengaruh sifat kegelapan, kebodohan. Jadi kalau berbicara soal kata bodoh itu konotasinya kurang baik ya. Jadi seperti merendahkan. Artinya sebenarnya tidak tahu gitu ya. Tidak tahu itu kan netral gitu ya. Belum tahu gitu. Kalau bodoh itu sudah seperti cap, bahwa dia tidak bisa belajar atau ada kelemahan atau ada kekurangan. Nah, memang seperti itulah bahasa, ada berbagai kendala atau keterbatasan. Jadi kemudian dari sifat tamasa ini atau gelap, tidak berpengetahuan, itu meningkat menjadi sifat rajas. Di dalam rajas itu setelah ada input, ada pengetahuan, ada informasi begitu yang dapat, ingin kemudian mendorong pergerakan. Kalau tadi di kegelapan itu inert ya, jadi diam, inaktif gitu, karena belum ada input, belum ada informasi apa. Tapi kemudian setelah sifat berkembang menjadi sifat rajas itu ada aktivasi, ada dorongan untuk beraktivitas. Dan dorongan ini kemudian akan menghasilkan reaksi, jadi berbagai jenis reaksi. Nah itu nanti ketika termurnikan, meningkat, itu mencapai sifat satwa. Di sana mulai ada ketenangan. Jadi sudah dari pengalaman beraktivitas, aktif dalam sifat rajas itu, nanti ada pengalaman yang dapat belajar dari pengalaman itu mencapai sifat satwa yang tenang, damai, yang dicirikan. Nah dalam keadaan itulah baru kehidupan lebih lanjut itu bisa dicapai. Nah itu dalam tataran satwa inilah atau satwik ini, di sana disebut muncul kualifikasi kebrahmanaan atau sifat brahmana. Itu juga yang berusaha kita capai dalam praktik kesadaran Krishna kita sehari-hari. Jadi dan itu juga ada banyak sisi atau banyak aspeknya di mana kita terus mengembangkan untuk mencapai sifat ini. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan kita mungkin sudah mempraktikkan kesadaran Krishna sekian lama atau sekian tahun gitu. Tapi bisa jadi memang kita tidak belajar secara nyata dari praktik kita itu, sehingga yang menjadi tujuan untuk dicapai itu tercapainya pertama-tama seperti tadi, step-step progresnya itu dari pengaruh sifat tamasa, rajas, kemudian satwam itu prosesnya tidak berjalan. Nah, itu bisa terjadi. Jadi acuannya, ukurannya tetap di sana, khususnya misalnya syarat dasar untuk berkesadaran Krishna sebenarnya adalah sifat satwam itu. Jadi setelah satwam ini ada wisuda satwa,
wisuda satwa itu baru bisa dicapai kalau satwam dicapai. Kita berbicara tentang bakti, sebenarnya semua ada pada tataran wisuda satwam. Tapi ya kita akui kenyataannya untuk pada sifat satwam pun kita sudah bergulat ya, untuk misalnya tetap menjaga ketenangan batin, jadi tidak cemas, tidak takut, tidak marah. Jadi, itu pun kita setiap saat kita diuji gitu, bagaimana mencapai sifat-sifat. Nah, karena kalau real kita sudah pada tataran satwam itu tenang, damai, harmonis, tidak goyah, tidak ada hal yang menggoyahkan. Di situ baru bisa kita merasakan apa yang disebut dengan rasa-rasa yang lebih tinggi, itu bakti yang murni. Itu baru ada isyarat-isyarat yang bisa dirasakan itu setelah pada tahap itu. Jadi, tapi kalau kita masih diliputi oleh sifat-sifat tadi kemarahan, takut, cemas dan sebagainya, itu kita ditutupi, diliputi oleh sifat-sifat itu sehingga tidak bisa merasakan rasa-rasa bakti itu. Itu mungkin sedikit yang bisa saya singgung. Jadi sebenarnya tidak menyiapkan diri juga untuk membaca dari Srimad Bhagavatam, tapi kita lihat tadi ada pembahasan tentang Kumara bersaudara, tentang Brahmacari. Itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan tadi tentang sloka Srimad Bhagavatam yang kita baca pada pagi hari ini. Jadi nanti dilanjutkan membacanya, kita akan temukan tentang inkarnasi. Ya, secara umum kita mengenal dasa awatara atau 10 inkarnasi, tapi di sini kita menemukan lebih banyak lagi disebutkan tentang inkarnasi ini juga. Saya sempat mencermati begitu, mempelajari kalau di India istilah awatara itu begitu umum ya, avatar. Jadi artinya yang menurun, yang turun ke tataran dunia ini. Jadi dari tataran yang lebih tinggi turun ke tataran yang lebih rendah ini. Artinya ada kekuatan atau ada energi yang lebih tinggi itu muncul pada tataran kita, tataran awam. Jadi kalau secara konsepnya ada konsep awatara seperti itu. Sehingga kita akan banyak menemukan awatara-awatara dalam tanda petik itu yang mereka akui sebagai awatara di India itu. Artinya orang-orang yang memperlihatkan kemampuan-kemampuan yang istimewa, yang lebih itu dari orang biasa, jadi akan dengan mudah disebut sebagai awatara. Nah, kalau pengaruhnya lebih besar atau lebih luas, jadi orang-orang yang menjadi pengikutnya itu kemudian besar, itu akan menonjol atau diakui. Akan banyak kita menemukan orang-orang yang disebut avatar, karena memang dengan pengekangan diri atau pertapaan atau dengan disiplin tertentu akan muncul kekuatan-kekuatan itu. Ya, ketika muncul kekuatan-kekuatan itu kemudian tergantung akan digunakan untuk apa, kepentingan apa. Kemudian ketika itu muncul di tempat tertentu pada sosok orang tertentu, kemudian ada pengikutnya, itu di sana akan kemudian disebut sebagai avatar. Dia akan banyak ya. Misalnya seperti yang kita sering dengar ketika zaman Bhaktivinoda Thakur, bagaimana beliau menghadapi orang yang disebut avatar itu dengan kekuatan yang memang punya kesaktian. Jadi seperti itu avatar ini. Maksud saya menyinggung ini supaya kita mengenal dulu ada konsep atau ada pemahaman seperti itu di India. Dan kemudian ketika pengetahuan tentang Weda ini juga berkembang bukan hanya di India, keluar dari India ke seluruh dunia, konsep tentang avatar ini juga mulai dikenal begitu di luar. Nah, artinya tentu kita di perguruan Vaishnava ini punya pemahaman yang spesifik juga, yang khusus, yang eksklusif tentang bagaimana kita memaknai avatar dan siapa yang diakui
oleh perguruan kita ini sebagai avatar berdasarkan acuan kitab suci yang kita pakai. Karena dari kitab Weda itu kan kita ketahui luas sekali, ada banyak kitab Weda. Nah, kemudian masing-masing katakanlah perguruan atau cara pendekatan kepada pengetahuan Weda ini kepada Tuhan itu ada banyak. Ada perguruan Vaishnava, Siwaisme, Sakta dan sebagainya. Dan kita di Vaishnava ini punya set aturan atau sastra tertentu. Nah, kita tentu punya rule atau aturan kita tentang apa yang kita sebut awatara. Tapi kita harus akui di luar itu ada orang juga yang memakai istilah awatara ini. Nah, kadang-kadang saya juga mencermati seperti itu, bahwa ketika ada polemik atau ada wacana tentang orang yang disebut awatara dari perguruan atau dari pemahaman pendekatan yang berbeda itu, kita kemudian mendiskreditkan atau menjudge atau merendahkan lah, katakan begitu. Tapi mestinya kita berusaha memahami bagaimana kenapa orang ini mereka sebut avatar. Kalau seperti tadi konsepnya dipakai, avatar itu artinya kekuatan yang menurun. Ya memang benar, ada kekuatan energi atau kesaktian tertentu yang mewujud pada sosok pribadi orang tertentu. Jadi biarlah dengan pemahaman mereka menyebutnya sebagai avatar. Nah, bagi kita, untuk kepentingan kita, pembelajaran kita, progres kemajuan kita, ya kita punya set rule, aturan, standar tertentu untuk mencapai tujuan yang memang kita idamkan. Jadi Krishna Bhakti atau Bhakti yang murni dalam misalnya Krishna mensyaratkan progres-progres tertentu. Nah, untuk itulah yang kita ikuti rule-rule-nya dalam perguruan kita. Tapi itu bukan berarti juga itu harus diikuti oleh pihak lain yang melakukan pendekatan cara pembelajaran yang berbeda dengan kita. Jadi supaya tidak serta-merta nanti kita menjudge ya bahwa oh ini disebut avatar oleh kelompok ini, begitu kita katakan wah itu atau kita kemudian mendiskreditkan atau menjelekkan. Ya kita berusaha memahami. Jadi kalau ada pemahaman itu akan ada toleransi. Jadi kita mengerti lah kedudukan apa yang mereka maksud. Karena akan ada banyak sekali orang menyebut pihak ini avatar, dan memang nyata mereka punya kemampuan, punya kekuatan, punya kesaktian. Karena buktinya adalah kita lihat dari bukti ada pengikutnya. Pengikutnya itu ya bagaimanapun kita menyebutnya, mereka orang yang loyal, yang terpengaruh oleh kekuatan itu, oleh sakti dari. Nah, kalau kita pakai konsep atau pemahaman ini tentang avatar, ya itu kita bisa pahami bagaimana munculnya yang seperti itu. Tentu kembali untuk kita pribadi dan perguruan kita punya standar acuan. Nah, bagaimana dengan kadang-kadang kalau acarya kita begitu menjelaskan atau menyinggung tentang fenomena seperti tadi, ya itu memang tugas beliau sebagai pengajar ya. Jadi itu harus digarisbawahi untuk mendidik kita untuk dalam rangka proses pembelajaran kita ya. Kepentingannya itu ada di kita supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan suatu prinsip atau konsep tertentu, pemahaman tertentu untuk kebaikan kita. Jadi bukan untuk menyalahkan atau menjelekkan pihak di luar kita. Ya memang secara umum atau katakanlah secara kasarnya gitu, kalau kita diberikan informasi begitu, kadang-kadang ada kecenderungan atau dorongan kita untuk merasa kemudian lebih, atau ini kemudian kita mendiskreditkan pihak lain. Nah itu ya memang dorongan-dorongan seperti itu juga alamiah karena pengaruh sifat-sifat yang lebih rendah. Tapi kita sudah belajar di sini, kita sadari, kita mengerti bahwa itu sifat-sifat rendah, jadi kita hentikan, kita stop. Jadi kita tidak mengarah ke sana bahwa informasi atau input yang kita terima itu kita gunakan untuk menyalahkan atau mendiskreditkan pihak lain. Itu yang bisa saya sampaikan sedikit Bapak dan Mataji tentang
Awatara terkait dengan pembacaan Sloka Srimang Bhagavatam. Berikutnya tentang bakta program kita yang topiknya membahas tentang Sri Chaitanya Mahaprabhu.